Prayogo. Pasti sudah lama mampus. Sekarang rasakan. Semua keturunanmu yang akan menerima pembalasanku. Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi. Dalam kisah Harimau Siluman. Naskah karya Asmadi Syafar. Dengan para pelaku Lia Haidir sebagai Farida, Idris Apandi sebagai Raisman, Ana Rusli sebagai Rosmina, Ape Burhan sebagai Darwis, Rini Utoko sebagai Lasmi, Wit Hendra sebagai Mardian, Nonon sebagai Nik Ringgi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Kejadian itu bukan membuat Mardian saja yang cemas, karena siluman itu telah membeberkan bagaimana akibatnya bagi Mardian. Tetapi juga orang tua Mardian menjadi cemas, karena Mardian sudah akan menikah dengan Farida. Nah, saudara pendengar, marilah kita ikuti serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi ini. Aku jadi pengantin hari ini, Ayah. Sudah, jangan menangis, ha? Hapuslah air matamu. Kok menangis yang jadi pengantin? Lihat, rombongan pengantin pria sudah akan sampai kemari. Aku takut menghadapi semua ini. Tidak ada yang harus kau takutkan. Jangan kau menangis lagi. Rombongan itu sudah bertambah dekat kemari, Farida. Begitulah akhirnya perkawinan itu berlangsung juga. Sebenarnya Farida kawin dengan Mardian tidak murni dari hatinya sendiri, tetapi dia menerima saja, karena dia rupanya masih terpengaruh oleh obat yang diberikan oleh Pak Salihun, dukun yang beken di daerah itu. Nah, karena hari sudah sore, saya dan istri kami mohon pamit dahulu untuk pulang ke rumah. Loh, kok terburu-buru betul, Kak? Maklumlah, rumah kami jauh. Dan lagi sudah beberapa hari rumah itu tidak dibersih-bersihkan. Mungkin sudah kotor. Bagaimana kalau kakak berdua tidur untuk satu malam lagi di sini? Iya. Sudahlah, biarlah kami pulang dahulu. Kan ada pengganti diri kami di sini. Iya, Mardian kan sudah menjadi pengganti diri kami di sini. Nah, Mardian, baik-baiklah kau tinggal di sini. Kau jangan membuat malu aku dan ibumu. Pak Raisman, ayah Farida, sekarang juga sudah menjadi ayahmu. Dan Rosmina juga sudah menjadi bibimu. Mereka adalah keluarga kita. Ya, ya. Bagaimana? Ibu pulang dulu ya. Dan ibu rasa kau akan betah tinggal di sini. Oh, tentu Mardian akan betah. Mereka kan pengantin baru. Dan nanti dia akan lebih betah lagi kalau suamiku sudah pulang dari berdagang keluar daerah. Iya. Kau belum pernah mengenal suami Bibi Ros, kan? Belum, Pak. Nah, ayah. Nah, kalau kau sudah mengenalnya, maka kau akan senang. Karena dia itu suka berbicara dan banyak pengalamannya merantau di negeri orang. Iya, sudahlah. Lihatlah Farida di dalam kamarnya. Tampaknya dari tadi menangis terus. Iya, Bu. Oh, ada tamu rupanya. Oh, pesta kawin sudah selesai 3 hari yang lalu. Masih ada juga tamu yang datang. Mungkin suamimu barangkali. Dia tidak mungkin pulang sekarang, Kak. Siapa tahu. Oh, mungkin juga ya. Biarlah saya lihat sebentar. Oh, ada tamu.
Selamat sore, Kak. Selamat sore. Ada perlu apa ya? Saya mau minta tolong. Boleh, Kak? Apa kesulitan adik? Saya sedang mencari anak saya yang hilang. Oh, mencari anak adik yang hilang? Iya. Tapi rasanya di rumah ini tidak ada anak-anak. Bukan begitu, Kak. Saya datang dari tempat yang jauh. Dan saya kemalaman. Lalu? Kalau boleh, saya menumpang tidur di sini, di rumah ini. Besok, saya akan pergi melanjutkan perjalanan saya, mencari anak saya yang hilang itu, Kak. Adik berasal dari mana? Kampung saya jauh dari sini, Kak. Kalau berjalan kaki, 1 hari 1 malam, baru sampai di kampung saya. Kasihan juga. Sudah lama mencari anak adik yang hilang itu? Sudah. Bahkan sudah hampir 1 bulan. Dan anak saya itu bukan 1, tapi 2 orang yang hilang. Oh, kasihan betul. 2 orang? Iya, Kak. Boleh saya tidur di sini 1 malam saja? Jangan-jangan orang ini mau menipu aku. Mana aku tidak kenal padanya. Tapi di sini kamar-kamar kami sudah penuh, Dik. Apalagi kami baru selesai mengadakan pesta kawin anak kami. Biarlah, saya tidur di sini saja, Kak. Di ruang tamu ini. Asal saya boleh tidur 1 malam saja di sini. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Siapa nama adik? Nama saya Ringgi. Namanya aneh. Aku belum pernah mendengar nama seperti itu. Ringgi. Tunggu sebentar ya. Iya, Kak. Terima kasih. Siapa, Ros? Raisman, ada wanita menumpang tidur di rumah ini. Hah? Numpang tidur? Iya, tampaknya dia datang dari jauh. Dan sampai di sini dia sudah kesorean untuk kembali ke kampungnya. Buat apa dia jauh-jauh berjalan dari kampungnya? Dia kehilangan anaknya. Dan kini dia sedang mencarinya. Kasihan juga aku melihatnya. Biarlah dia tidur di ruangan tamu itu. Ya, siapa namanya? Kalau tidak salah, namanya agak aneh namanya. Ringgi. Ringgi. Memang aneh namanya. Bang Darwis, Bang, bukankah nama itu nama yang ditemui Mardian dalam mimpinya? Betul begitu? Iya, Ringgi. Ringgi. Iya. Nama itu betul-betul ada orangnya. Bagaimana sekarang? Apakah kita pulang atau langsung ke rumah Pak Salihun? Kita langsung ke rumah Pak Salihun saja. Kita minta pendapat atau bantuannya untuk menjaga anak kita. Iya. Dek Ros? Ya. Baiklah, kami permisi dulu. Tampaknya hari sudah mulai malam. Iya. Dari tadi tertahan terus. Akhirnya belum jadi-jadi juga pulang. Ya baiklah, Kak. Nah, bagaimana, Man? Kami pulang dulu ya? Iya, Bang. Terima kasih. Bang, itu orangnya. Masih muda dia. Iya, tapi dia menunduk saja. Tidak mau melihat kita. Apakah dia itu siluman? Ya, mungkin juga. Atau ada tanda yang dia sembunyikan di mukanya. Ayo cepatlah, Bang. Perasaanku tidak enak. Iya. Bagaimana? Apakah kau menyesal jadi istriku? Tidak. Kenapa aku harus menyesal? Lalu kenapa kau menangis terus? Sehingga aku tidak bisa bicara denganmu selama kita sudah menjadi suami istri. Entahlah.
Tapi perasaanku selalu tidak enak. Rasanya di sekitarku ada yang tidak beres. Kau masih ingat pada kekasihmu? Maksud abang? Kau pernah punya kekasih kan? Iya mungkin. Aku tahu kau pernah punya kekasih. Tapi aku lupa. Kau selalu menghindar kalau aku tanya soal itu. Aku tidak tahu. Tapi aku sendiri tahu namanya. Namanya? Ya, namanya Sembara. Sembara. Iya, aku pernah mendengar nama itu. Kau mengaku sajalah. Toh bagiku tidak ada apa-apa. Itu kan masa lalumu. Tapi aku tidak punya masa lalu yang buruk begitu. Aku kan tidak menyangkamu yang bukan-bukan, Farida. Apa kau tidak menyangkaku begitu? Aku tidak menyangkamu. Aku hanya melihat kenyataan. Masa lalumu tidak pernah aku ungkit-ungkit. Masa laluku? Masa laluku dengan gadis-gadis maksudmu? Iya. Aku bisa bayangkan apa yang kau lakukan selama kau sekolah di Pulau Jawa. Mungkin kau banyak pergi ke tempat-tempat pelesiran. Ke tempat-tempat pelesiran. Maksudmu, aku pergi ke tempat-tempat perempuan yang menjual dirinya? Iya. Buktinya apa, Nona Manis? Buktinya, sudah 3 malam kau menjadi suamiku. Tapi kau tidak pernah memperlakukan aku sebagai istrimu dalam arti yang sesungguhnya. Andai saja kau tahu bahwa aku tidak punya gairah melihatmu dalam bentuk begini, kau akan malu. Aku akan bergairah kalau kau berwujud seperti seekor harimau betina. Kenapa kau diam? Aku kawin denganmu karena aku kagum kepada kecantikanmu. Lalu, aku kau kawini hanya untuk kau pandang-pandang saja? Atau akan kau pajang aku seperti boneka? Kau keterlaluan, kau siksa aku, kau penjarakan aku. Jangan berteriak-teriak. Nanti orang-orang terkejut dan bangun semua. Aku tidak peduli. Sekarang jawab pertanyaanku. Apa maksudmu mengawini aku? Hah? Kau ingin menyiksaku? Sudah. Tidak baik kita bertengkar malam-malam begini. Apa kata orang-orang nanti? Baru saja 3 hari jadi pengantin baru, sudah bertengkar. Kau keterlaluan. Kau siksa aku. Tiap malam kau hanya berbincang-bincang denganku. Tidak lebih dari itu. Jangan menangis. Aku malu kalau kita ribut-ribut begini. Aku tidak peduli. Sudahlah. Aku mau duduk di luar dulu. Mungkin bila aku tidak ada di dalam kamar ini, kau akan tenang. Dan kalau perlu jangan masuk kamar ini lagi. Di ruang tamu itu seperti ada orang sedang tidur. Siapa ya? Seorang wanita. Famili Farida barangkali. Tampaknya seperti aku kenal. Gimana ya aku pernah melihatnya? Kau? Ya, aku Nik Ringgi. Mau apa kau datang kemari? Hah? Mau bertemu denganmu. Mau bertemu denganku? Untuk apa? Ingat, kau tidak akan bisa melaksanakan tugasmu dengan baik terhadap istrimu. Jangan ganggu aku. Sebaiknya kau kawinlah denganku. Kau telah terkena kutukan Datuk Panglima Kumbang. Pergilah ke duniamu. Dengar, Mardian. Duniaku adalah duniamu juga. Kau lupa bahwa kau juga sudah menjadi siluman. Mari, Mardian. Mari kita pergi ke dunia kita. Mari, Mardian. Pergi. Mari, Mardian. Aku datang. Aku Nik Ringgi datang untuk menjemputmu. Pergi. Ada apa, Bang? Aku haus.
Dari mana kau? Badanmu basah berkeringat begini. Aku haus. Tolong beri aku minum. Iya. Tunggu, aku ambilkan. Tidak. Darah. Aku haus darah. Tolong. Bang, jangan main-main. Farida, aku haus darah. Bang Mardian, jangan menakut-nakuti aku. Aku tidak suka. Darahmu. Aku butuh darahmu, Farida. Jangan. Lepaskan. Jangan cekik aku. Aku akan menyedot darah dari leher. Bang Mardian. Aku benci padamu. Aku benci. Kenapa setelah ada petir itu hausku hilang? Kau laki-laki tidak punya perasaan. Maaf Farida, aku cuma main-main. Tapi cara main-mainmu sangat keterlaluan. Farida. Farida. Farida, ada apa, Dan? Oh, Tante dan Ayah. Ada apa, Mardian? Hah? Itu Ayah. Mardian mau mencekikku. Saya hanya main-main kok, Ayah. Tapi main-main begitu sudah keterlaluan. Alah, baru jadi pengantin kok sibuk betul, Ida. Kalau kalian bercanda, jangan sampai orang tahu. Malu kan? Tapi aku tidak main-main, Bek. Dia betul-betul mau mencekikku. Iya, sudahlah. Kau memang belum biasa jadi istri. Maaf, Ayah. Dan Tante Rus, kalau ulah saya ini sudah mengganggu. Tidak apa-apa, Nak Mardian. Jagalah dia baik-baik ya. Iya. Farida ini masih seperti anak-anak. Dia itu memang suka dimanja. Iya, Tante. Ya? Terima kasih. Hah? Wanita yang tidur di ruang tamu itu tidak ada. Hah? Tidak ada kah? Ya, tidak ada. Itu selimutnya masih terletak di sana. Kau lihat wanita yang tidur di sana, Mardian? Tidak, Tante. Apa ada tamu? Tidak. Tidurlah kalian. Iya. Tidurlah kau, Farida. Dan jangan menjerit-jerit lagi. Malu kan kalau didengar oleh para tetangga. Terima kasih, Tante. Terima kasih, Ayah. Kami akan tidur. Selamat malam. Selamat malam. Farida masih terlihat manja. Itulah kau. Terlampau memanjakan anak. Akhirnya kita juga yang malu pada Mardian. Sudahlah. Aku bingung memikirkan wanita yang tidur di sini. Mungkin dia sudah pergi karena tidak betah tidur di sini. Tapi pintu-pintu tetap terkunci dari dalam. Aneh. Lewat mana dia keluar? Sudahlah. Aku mau tidur dulu. Kalau dia lewat pintu belakang, ya sudah. Dikunci saja kembali pintunya ya. Aneh. Sungguh-sungguh aneh. Ternyata perkawinan Mardian dan Farida diawali dengan kejadian-kejadian yang buruk. Namun tanda-tanda itu belum juga dimengerti oleh Rosmina dan Raisman, bahwa sebenarnya mereka bermenantukan seorang pemuda yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi harimau siluman. Untunglah ketika akan terjadi malapetaka itu, tiba-tiba datang petir yang dikirimkan oleh Sembara untuk memusnahkan nafsu haus darah Mardian. Sehingga untuk sementara Farida selamat dari bahaya siluman penghisap darah itu. Bagaimanakah nasib Farida selanjutnya? Karena dia akan lebih banyak bersama-sama Mardian, siluman harimau itu. Nah, saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.